Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanan muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqrar as-sadiqin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu rabbil alamin, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para habaib duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan asatid wal asatidah, yang mohon maaf al-fakir tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama kemuliaan dan kebesarannya. Mudah-mudahan kita doakan segenap para tuan guru kita dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dapat ditambah manfaat barokah ilmunya, amin, dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Salam hormat pula saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, yang sama kita cintai dan kita doakan. Semoga para pemimpin kita, aparat negara kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap Islam dan umatnya, yang sayang dengan negeri dan bangsanya, amin ya rabbal alamin. Salam hormat pula saya sampaikan kepada segenap para panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam tentang dilahirkannya junjungan alam Nabi yang kita cinta, Nabi yang kita bangga, Habibana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di dalam suasana penuh kegembiraan, karena acara yang mulia ini disaksikan dengan berbagai makhluk, salah satunya tetesan demi tetesan hujan yang pada malam hari ini turun, insya Allah menjadi saksi kebaikan bagi kita kelak di hari kiamat. Oleh karenanya kita doakan segenap para panitia yang mensukseskan acara ini dan terlibat dalam acara ini dibalas oleh Allah dengan lipat ganda kebaikan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap yang hadir, daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak, santriin wa santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara spesial salam hormat ini saya sampaikan kepada sahabat saya, saudara saya dari FPI, Front Persaudaraan Islam, tidak peduli sederas apapun hujannya dan seluruh sayap juangnya, tetap semangat mengawal dan mensukseskan acara ini. Oleh karenanya ya Allah, dengan berkah setiap tetesan hujan yang turun pada malam hari ini, dengan kumpulnya segenap para habaib, para ulama, santriawan dan santriawati, jadikan ini wilayah sebagai wilayah barokah, amin, sebagai wilayah thayyibah, amin, sebagai masyarakatnya menjadi masyarakat ahli ibadah, amin, santriawan santriawatinya menjadi ulama-ulama warasatul anbiya, amin ya rabbal alamin. Cuma malam hari ini kayaknya santriawan kalah semangat dengan santriawati. Muncul kurang Banten mah cirik cikang lalaki eleh kubika. Kurang Banten. Emang geus akhir zaman, santri lalaki di saungan, santri awewe di poe. Mudah-mudahan
semuanya daripada santriawati menjadi bidadari dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasibnya juga bagus. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sungguh sangat beruntung setiap orang yang menyempatkan hadir duduk di malam hari ini dalam rangka acara memperingati Maulid Nabi. Kenapa? Karena saya yakin semua makhluk yang ada pada malam hari ini di tempat ini, termasuk tetesan-tetesan hujan yang penuh dengan berkah, insya Allah menjadi saksi kebaikan nanti di hari kiamat, sehingga dengan berkah itu semua kita mendapatkan syafaat selamat dari neraka langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena di malam hari ini semua yang ada di sini tentunya sudah sangat luar biasa pengorbanannya, mengorbankan hartanya, mengorbankan pikiran tenaganya, bahkan mengorbankan waktunya, tiada lain hanya dalam rangka menunjukkan, mengekspresikan rasa kecintaan dan kebanggaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bangga dengan Nabi kita? Kenapa kita harus bangga dengan Rasul kita? Saudaraku, andaikan bukan karena jasa perjuangan Rasulullah, siap menerima derita seluruh umat manusia, mungkin saat ini kita tidak mengenal namanya la ilaha illallah, kita tidak mengenal dengan Muhammadur Rasulullah, kita tidak mengenal mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Namun atas jasa besar baginda Rasulullah, siap menerima segala resiko perjuangan syariat Islam, alhamdulillah kita semua yang ada di sini menjadi hamba-hamba Allah, insya Allah saleh dan salihah. Di malam peringatan Maulid ini sudah seyogyanya para narasumber menyampaikan walaupun tidak maksimal, menjelaskan walaupun tidak total bagaimana perjuangan Rasulullah untuk li'ila'i kalimatillah, yang mana dulu 15 abad yang lalu ketika itu umat manusia tidak lagi mengenal Tuhan yang sebenarnya. 15 abad yang lalu ketika itu umat manusia tidak mengenal mana yang benar, mana yang salah, sehingga tampillah seorang manusia yang mulia menyampaikan yang sebenar-benarnya, siapa itu Tuhan sebenarnya dan seperti apa yang hak dan yang batil. Saudara, apakah begitu mudah Rasulullah memperjuangkan itu? Tidak. Penuh dengan derita, penuh dengan nestapa, penuh dengan kocoran darah, apalagi keringat, demi umat manusia agar ada di dalam kehidupannya bahagia di dunia, pula bahagia di akhirat. Allah menggambarkan, saudaraku, dalam ayat 30 surat Al-Anfal, faqala ta'ala wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Berhubung di sini yang hadirnya banyak para santri, maka ngaji pada malam hari ini sedikit banyaknya kita gunakan metode santri, betul? Wallahu a'lamu bimuradi wa tiqati idrabi wa id yamkuru bika lainal watunani budaya bika kalawan sampean Muhammad pangrarepeh bae pangpelit-pelit na umat Islam lamun ngaran Kangjeng Nabi disebut kadenge repeh bae teh daek maca salawat coba diulang deui kugulang. Wa id yang kurubika lain watunani budaya bika kalawan sampean Muhammad sopo Allah dinawake kaparukan pada kafir ya si Allah dinalius itu kadara penyentang borgol ya sedeng kaparuk aing sampean Muhammad au yaqulu kata matani ya si Allah dina kaparuk aing sampean Muhammad au yukhriju kata wa musir ya si Allah dina kaparuk aing sampean Muhammad
wayang kuruna lan pada nipu daya siladina kapar wayang kurulo lan balas tipu daya Allah sapa Allah wallahu halu ta Allah khairul makirin iku datang lebih bagus-bagus saya pirang-pirang datang ngabales kabeh. Dulu 15 abad yang lalu umat manusia tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, sehingga banyak di antara umat manusia yang menjadikan batu sebagai sembahan, yang menjadikan kayu sebagai sembahan, gunung dianggap sebagai Tuhan, bahkan roti yang dia bikin dia sembah, setelah disembah dia makan. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Zina, minuman keras merajalela di mana-mana. Bahkan ketika satu keluarga punya anak perempuan, merupakan satu kebanggaan andaikan anaknya dikubur hidup-hidup ketika itu, saudara. Diutuslah oleh Allah seorang manusia, innaka la'ala khuluqin adzim, yang akhlaknya luar biasa, yang akhlaknya istimewa, tutur katanya tidak pernah dusta, perilakunya tidak pernah menyimpang daripada kebenaran. Ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah mengingatkan umat manusia, hai umat manusia, batu bukanlah Tuhan, kayu bukanlah Tuhan, bintang di angkasa sana bukanlah Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah la ilaha illallah. Dijelaskan oleh Nabi kepada umat manusia, disampaikan oleh Nabi, benar itu benar, salah itu salah. Ketika umat manusia tidak mengenal kebenaran, persinahan dianggap baik, minuman keras dianggap baik, akhirnya Rasulullah menyampaikan, umat manusia, persinahan itu jahat, minuman keras itu jahat, tinggalkan itu persinahan dan minuman keras. Saya mau tanya, ajaran Rasulullah seperti itu benar apa salah? Bagus apa jelek? Seharusnya diterima apa ditolak? Yakin? Betul? Tapi apa yang terjadi realitanya, ibu bapak? Nabi kita menyampaikan kebenaran, bukannya diterima oleh kalangan umat manusia, bukannya diterima oleh masyarakatnya, justru liyusbituka ayliyuqayyiduka, dan kita dapat Ibnu Katsir. Justru Rasulullah mau diborgol, kalau bahasa kita disebutnya dikriminalisasi. Ketika umat manusia tidak suka lagi yang namanya benar, ketika umat manusia tidak suka lagi menyembah Allah, datang seorang utusan Allah, bukannya diterima, malah justru dianggap penjahat, dianggap perusak keratanan budaya, dianggap kriminal, bahkan dianggap teror. Saya mau tanya, saat ini minuman keras banyak tidak? Persinahan banyak tidak? Kejahatan banyak tidak? Yang meninggalkan ajaran Allah banyak tidak? Yang meninggalkan Allah banyak tidak? Tiba-tiba situasi kondisi seperti ini, datang seorang habib, datang seorang ustaz, datang seorang kiai, menyampaikan benar itu benar, menyampaikan salah itu salah. Para penguasa diingatkan, hei penguasa, lu jangan kurang ajar sama rakyatmu. Bagus tidak? Para ulama menyampaikan, hei masyarakat, berpegang teguhlah kepada ajaran Allah. Bagus tidak? Bukannya diterima oleh para penguasa, bukannya diterima oleh masyarakat, justru malah dilaporkan ke polisi agar kiai dan habib tersebut dijebloskan ke dalam penjara. Makanya jangan kaget kalau ada habib, kalau ada kiai dengan tegas dan lantang menyampaikan benar itu benar, salah itu salah, bukannya didukung, bukannya dibela, malah dijebloskan ke dalam penjara. Jangan aneh, jangan pun kita yang ketika berbicara masih ada terpleset, yang ketika berbuat masih menyimpang dari aturan syariat. Nabi kita al-maksum, Nabi kita yang ketika bicara tidak pernah dusta, ketika bicara tidak pernah terpleset, ketika berbuat tidak pernah salah, ketika menyampaikan kebenaran dari sana Allah justru malah mau dipenjara. Oleh karenanya saya mau tanya, siap bela habaib dan kiai yang istiqomah, siap jaga ulama dan habaib yang istiqomah, siap tegas lurus membela syariat Allah apapun resikonya, siap, yakin, takbir. Apakah cukup sampai
Tidak, saudaraku. Rasulullah ditakut-takuti, dipukuli, dikebukin sampai bercucuran darah, giginya sampai hilang. Tapi tetap Rasulullah maju menyampaikan syariat Islam, maju di tengah-tengah umat. Untuk apa? Karena Rasulullah sangat cinta kepada umat, saudaraku. Akhirnya orang-orang kafir, orang-orang munafik mencari cara yang kedua, al-yaqtuluka, bagaimana Rasulullah bisa dieksekusi. Makanya jangan kaget kalau besok-besok atau beberapa hari yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ada laskar, ada pemuda, ada santri, ada ustadz, ada kiai tiba-tiba turun dari panggung atau pulang ke rumah langsung dipantai di pinggir jalan. Betul? Bukan karena hal lain tersebut salah, bukan karena pemuda tersebut salah, bukan karena santri, ustadz, kiai tersebut salah, tapi memang situasi kondisi masyarakat dan situasi kondisi para penguasa sudah tidak senang lagi dengan kebenaran. Betul? Au yukhrijuka, bahkan Rasulullah terusir, saudaraku, dari negeri tercinta Makkah Al-Mukarramah hingga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, dua tempat kami sebut Makkah dan Madinah. Semoga kami yang hadir di sini tidak Engkau cabut nyawa terkecuali sudah dinasibkan ibadah haji dan umroh ziarah ke Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya saya mau tanya, dahsyat tidak perjuangan Rasulullah? Hebat tidak perjuangan Rasulullah? Kenapa Rasulullah melakukan itu semua? Karena Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran ayat 128 daripada surat At-Taubah. Kita buka kitabnya, setuju juga? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wallahu a'lamu bi muradi wa haqiqati rabbil laqad ja'akum lam yakitu man tamukakum min surah abi ayyuhal arabu. Di dalam tafsir yang lain ayyuhal alam. Sapa rasulun utusan kang agung adimu cani kang agung tingkai min ampusikum saking pirang-pirang awak sira kabeh amin jinsikum tese saking jenis sira kabeh basyarin tegese manusia arabiin kang bangsa Arab nagarane kurosin kang bangsa Quraisy turunan istrikum umpane sira kabeh wa qulane baca ya min ampusikum bipatil paikan patapaan kasakum amin asrafikum tese saking leuwih mulia-mulyane sira kabeh wa qalikum lan leuwih tamu tamri sira kabeh kila dan ditapakan hadi utawi iki hadi kiratu patimu ta iki kiratu patimah ta iki Sayyidatina Fatimah wa Aisyah talan sakirat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu ma'azijun kang banget alai ngatasé Rasul mau to barang itu kang ngenani ya kang ngenani sira kabeh atau ngalani Aisyah kun tersekan banget bebal tegese paya syadidun kang banget ala hadar rasul ngatas kira utusan ma apa barang atintum kang gawe dosa sira kabeh bahwa maputaya nabi ya khobe kuwi ya nabi alaikum ngatas sira kabeh al-wuqwa itu bima pilada dengan sisaan hari suntul kang kadada manalaikum kadada masalaikum ngatas sira kabeh pi imanikum lan iman sira kabeh wa salihalikum lan patut tinggal sira kabeh bahwa maputaya kanjeng nabi Muhammad syadidul rahmati kubang temene ala isalil kharat atas sangat akan perang-perang kabagusan dari kemarin surah kabeh di dunia dan dunia wal akhirat dengan akhirat bil mukminina wal alif lam lil sikra bil mukminina kalau perang kang bakalan sakabeh kang iman abi jami'ihim tegese kalan sakabeh kang mukmin raufun tur kang bijaksana orang tur kang masih bahwa mangkau ta ya Allah taala madu Allah syadidur rahmatiku kang banget ulah segitu ina kang perang kang taat minum saking yang mukminin muridul in ami tur kang ngarepaken aweni matalal mutnibina ingat saya perang kang gawe dosa. Sengaja aku pula di Lugote karena informasi di dia teh seueur santri makanya cocok lamun ngaji di santri buka kitab. Setuju deh? Kenapa Rasulullah siap menerima segala resiko perjuangan? Karena Rasulullah sudah dinyatakan oleh Allah, hai umat manusia, asbabul wurud ini untuk orang Arab, tapi khusus sabab layam nau umumal hukmi kama qala fi jamil jawami al-amr warid bi sababin aw ghairi mutabarun tabarun umum. Hai umat manusia, ketika kalian ada di dalam kegelapan, ketika kalian ada di dalam kebodohan, batu dianggap Tuhan, kekuasaan dianggap segalanya, laqad ja'akum
ja'akum rasul, sungguh demi Allah, Allah telah mengutus kepada kalian rasulun. Ingat kalimat yang digunakan oleh Allah, rasulun, kalimat isim nakirah, betul. Kalimat isim nakirah di sini memberikan faidah menurut ulama kalimat ini disebutkan litakden kama qala fi jauharil maknun wa nakaru ifradan au. Aduh ya santri, wa nakaru ifradan au takbiratan wi'an au ta'ziman au. Aduh tahkiro, makanya tadi di awal di bejaan kita sedikit gaya metode santri, betul. Rasulun azimun, rasul yang agung, rasul yang istimewa, agung tubuhnya, agung jasmaninya, agung rohaninya, bahkan agung akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Manusia yang istimewa, manusia yang mulia, manusia terhormat yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah kalian. Dan manusia ini bukan dari kalangan malaikat, utusan ini bukan dari kalangan jin, tapi min anfusikum min jinsikum basharin arabiyyin quraisyin mislikum, yaitu dari kalangan manusia itu sendiri. Arab negaranya, Quraisy keturunannya sama seperti kalian, daripada bangsa umat manusia. Jadi utusan ini bukanlah malaikat, utusan ini bukanlah genderuwo, utusan yang agung ini justru daripada kalangan itu manusia sendiri. Bagaimana sifatnya? Azizun alaihi ma anittum. Lapan azizun boleh dibaca 3 irobat. Pertama, azizun menjadi khabar muqaddam, mubtada muakhar. Boleh azizun dijadikan sifat daripada Rasulullah, mengamal seperti fiilnya, yaitu ma sebagai fa'il daripada azizun. Kafilis mufailin. Fil amali in kana an mudayyin. Santri coba bantuannya tercagur lagi capek ini. Untama diupahan awewe hiji banyak. Masya Allah. Azizun boleh dijadikan hal, yaitu azizan alaihi ma anittum. Boleh dijadikan khobar muqaddam, mubtada muakhar. Jadi boleh dari sifat lapan rasulun, maka fa'ilnya adalah ma'an itu. Boleh dijadikan hal, boleh pula dijadikan khobar muqaddam, mubtada muakhar.